Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-36 dari pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan atau membaca syair dari Manzumah Manhajil Haq pada bait syair yang ke-29 yang akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala pada halaman 48. Afwan, yaitu pada bait syair yang ke-28 ya. Pada bait syair yang ke-28 Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala mengatakan, tafakkar بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. Tafakkar, renungilah, pikirkanlah tentang atharil azim. Athar itu pada maknanya adalah bekas atau pengaruh ya. Al-azim adalah zat yang maha agung. Jadi maksud di sini adalah renungilah ini makhluk-makhluk Allah taala yang Allah ciptakan, itu ayat-ayat kauniyahnya Allah Ta'ala. Wa mahawat mamalikuhul ulma, dan apa saja yang terkandung oleh kerajaan Allah Ta'ala yang sangat agung, yang sangat besar. La'allaka tarshudu, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk ya. La'allaka tarshudu. Bait syair ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala ingin mengajak kita untuk merenungi yaitu ayat-ayat kauniyah Allah tabaraka wa ta'ala yang dia merupakan yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah ta'ala yang sangat besar di alam semesta ini, seperti misalnya keberadaan langit dan bumi, kemudian adanya malam dan siang dan lain sebagainya, yang semuanya itu menunjukkan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya itu akan menjadikan kita lebih mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menjadikan kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bait syair ini Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menjelaskan, tafakkar bi atharil azim. Renungilah athar, yaitu apa tadi? Pengaruh ataupun jejak ataupun bekas-bekas dari Al-Azim, zat yang maha agung, yakni ciptaan-ciptaan Allah taala yang luar biasa ini. Ay ta'ammal fi ayatillahil azimah. Renungilah ayat-ayat Allah Ta'ala yang agung ini, yang besar ini. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Karena kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, maka ada dua macam. Yang ada ayat-ayat syar'iyah, yang dia adalah yaitu kalam Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada para rasulnya, seperti Al-Quranul Karim. Dan ada juga ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang semuanya itu menjadi tanda ataupun bukti akan keagungan Allah Ta'ala dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ammal fi ayatillahil azimati wa makhluqatihil bahirati ad-dalati ala kamali khaliqiha wa 'azamati mubdi'iha Subhanahu wa Ta'ala. Renungilah ayat-ayat Allah Ta'ala yang besar ini dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang mengagumkan, yang menunjukkan akan kesempurnaan penciptanya dan keagungan penciptanya. Mubdi' ya maknanya sama dengan khaliq, yaitu zat yang menciptakan sesuatu ya, mubdi'iha yaitu penciptanya yang membuatnya. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah ini yang berupa makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang sangat mengagumkan ini, seluruhnya itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan akan keagungan Allah Ta'ala, yang apabila kita merenunginya maka akan membimbing kita untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla hatha ibadahu ala at-tafakkuri fi ayatihi al-'izami wa makhluqatihi al-jisami lima fi hadha at-tafakkuri wa at-ta'ammuli wa at-tadabburi fi hadhihi al-makhluqati min atharin 'azimin 'ala al-'abdi. Nah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
telah mendorong hamba-hambanya untuk memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala yang besar ini, ya, dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang besar, al-jisam, yaitu yang besar juga, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang besar, yang luar biasa ini. Karena di dalam perenungan ini, di dalam ta'ammul, dalam memperhatikan dan tadabbur terhadap makhluk-makhluk ini, akan memberikan pengaruh yang besar pada seorang hamba. Jadi seperti tadi kita sampaikan, apabila kita mau merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala kauniyah ini, maka sungguh akan memberikan pengaruh yang besar pada diri kita. Nah, itu apa pengaruh yang besar tersebut? Beliau mengatakan, wa naf'u hadha at-tafakkuri lil mu'mini ziyadatun fil imani wa li ghairil mu'mini bawabatun lid-dukhul fi hadha ad-din al-'azim. Dan manfaat dari perenungan ataupun memikirkan ayat-ayat kauniyah ini tadi bagi seorang mukmin adalah dia akan mendapatkan tambahan atau penambahan dalam imannya. Setiap kita merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala yang luar biasa ini, maka kita akan mendapatkan tambahan iman. Wa li ghairil mu'mini bawabatun lid-dukhul fi hadzal dinil 'azim. Sedangkan manfaat merenungi, yaitu alam semesta ini, merenungi ayat-ayat kauniyah ini bagi orang yang belum beriman, hal itu bisa menjadi pintu baginya untuk masuk ke dalam agama yang agung ini. Ya benar, bahwasanya orang-orang kafir kalau kita ajak mereka untuk merenungi ayat-ayat ini, mereka akan mendapatkan petunjuk akan ini pencipta mereka, petunjuk akan keesaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala yang menuntut mereka untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Ya, oleh karena itu kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala banyak menyebutkan yaitu ayat-ayat kauniyahnya, ya, sebagai hujah bagi orang-orang musyrik agar mereka itu merenunginya, sehingga mereka faham bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa kam min insanin kana sababu imanihi tafakkuran sahihan fi ayatin min ayatillahi wa makhluqin min makhluqatillahi al-'azimah. Dan betapa banyak manusia yang sebab keimanannya itu adalah karena dia memikirkan atau merenungi dengan perenungan yang sahih, dengan perenungan yang benar terhadap ayat di antara ayat-ayat Allah Ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dan merenungi, memikirkan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang besar ini. Ya. Wa mahawat mamalikuhul uzma. Ya. Kita merenungi juga apa yang terkandung oleh mamalikuhul uzma. Mamalik yaitu jamak dari mamlakah, kerajaan Allah Ta'ala yang sangat besar ini, min samawatin wa ardin wa nahwi dzalikum minal makhluqatil 'idhamil kibar, yaitu yang berupa langit-langitnya, buminya, dan yang semisal dengan itu ataupun yang lain sebagainya di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang besar, ya, yang agung ini. Ta'ammal ma hawathu min ayatin bahiratin wa hujajin sati'atin ala 'azamati mubdi'iha wa kamali khaliqiha jalla sya'nuhu. Renungilah, ta'ammal, ya. Renungilah dan pikirkanlah apa yang dikandung oleh ayat-ayat yang mengagumkan ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang mengagumkan ini, ya, ayat-ayat kauniyah yang besar ini. Wa hujajin sati'at, dan hujah-hujah yang menerangi ini, ya, hujah-hujah yang sangat terang dan menerangi, ya, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya dan kesempurnaan penciptanya jalla sya'nuhu, ya. Taib, la'allaka tarshudu, yang mana tujuan dari kita merenungi ini apa namanya tadi ayat-ayat kauniyah itu adalah agar engkau mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, tanalur rasyada, agar kamu mendapatkan, meraih kelurusan atau bimbingan, arahan, petunjuk, ya. Wa takunu minar rasyidina bisababi hadha tafakkur, dan agar kamu menjadi termasuk orang-orang yang lurus, ya, mendapatkan petunjuk disebabkan oleh tafakkur ini, oleh perenungan ini. Fa inna hadha at-ta'ammula alladhi da'a Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu ilayhi fi mawadhi'a 'adidatin min kitabih yurshidul 'abda ila abwabil hidayati wa tariqil falahi wa sabilis sa'adati fid dunya wal akhirati. Karena sesungguhnya perenungan yang Allah Ta'ala mengajak hamba-hambanya kepadanya fi mawadhi'a 'adidatin min kitabihi, dalam beberapa tempat dalam kitab sucinya, ini Allah Ta'ala dalam Al-Quran
telah mengajak kita untuk merenungi ayat-ayat kauniyah ini, merenungi alam semesta ini, ya. Sebagaimana nanti akan diterangkan atau disampaikan sebagian ayat-ayatnya oleh Syekh Abdul Razak pada bait syair berikutnya. Ya. Jadi kata beliau di sini, merenungi perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah ini yursyidul abda ila abwabil hidayah, akan mengarahkan atau membimbing seorang hamba kepada pintu-pintu hidayah, wa tariqil falah, dan kepada jalan keberuntungan, wasabilis sa'adati, dan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi ternyata perbuatan tafakkur, ta'ammul, tadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah ini bukanlah perkara yang sepele, bahkan dia adalah perkara yang akan membawa kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja dengan perenungan, tadabbur, ya, dengan tafakkur yang sahih, ya, yang benar, memikirkan dengan cara yang benar, ya. Qala Ibnu Al-Qayyim fi Miftah Daris Sa'adah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata dalam Miftah Daris Sa'adah, wa ahsanu ma unfiqat fihi al-anfasu at-tafakkuru fi ayatillahi wa ajaibi san'ihi wal intiqalu minha ila ta'alluqil qalbi wal himmati bihi duna syai'in min makhluqatihi. Dan jadi wa ahsanu ma unfiqat fihi al-anfasu, perkara yang paling baik untuk dikeluarkan, diinfakkan nafas-nafas kita, maksudnya perbuatan yang paling baik ataupun kegiatan yang paling baik untuk kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita ini adalah at-tafakkuru fi ayatillah, yaitu merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah, wa ajaibi sun'ihi aw san'ihi, dan merenungi akan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walintiqalu, ya, jadi yang baik adalah alintiqalu, dan berpindah minha, dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala tadi yang kauniyah, ila ta'alluqi al-qalbi wal himmati bihi duna syai'in min makhluqatihi, untuk berpindah kepada ketergantungan hati dan keinginan hati, niat, ya, ini bihi ay billahi, yaitu kepada Allah Ta'ala saja, duna syai'in min makhluqatihi, bukan kepada sesuatu pun dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Artinya ini waktu yang kita miliki, yang Allah berikan itu kita gunakan dalam hal yang bermanfaat, dan diantaranya adalah dengan merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala, merenungi makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, yang kemudian dengan perenungan tersebut kita bisa meninggalkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala dalam ketergantungan kita kepadanya, menuju kepada ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meninggalkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu, ya, untuk berpindah, ya, untuk bergantung hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan kepada sedikit pun dari makhluk-makhluk tersebut. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk itu hanyalah ciptaan Allah Ta'ala, ya, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya. Sehingga janganlah kita menggantungkan diri kita beribadah kepada makhluk-makhluk itu, akan tetapi hendaknya kita beribadah dan menggantungkan diri kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, di antara ayat-ayat Allah Ta'ala, di antara ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah malam, siang, ya, langit, malam, siang, kemudian matahari dan bulan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, akan tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kamu memang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi kita merenungi ayat-ayat tersebut, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Ta'ala, sehingga kita yakin bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya kita lanjut dulu, ya. Pada bait berikutnya, bait syair yang ke-29, ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala
menyampaikan beberapa contoh, ya. Kita merenungi alam semesta ini, merenungi ayat-ayat kauniyah ini. Nanti akan disebutkan beberapa bait syair tentang hal ini sampai bait syair ke-36. Jadi cukup banyak. Ya, beliau menyampaikan contoh-contoh perenungan terhadap alam semesta ini. Di sini beliau mengatakan, "Alam tara hadzal laila idz jaa'a mudlima fa'aqabahu jayshun minas subhi yatrudu." Tidakkah kamu lihat malam ini, ya, waktu malam ini, idz jaa'a mudlima, ketika dia datang dalam keadaan gelap, fa'aqabahu jayshun, lalu kemudian diiringi pasukan minas subhi, dari waktu subuh, yatrudu, yang akan mengusir atau menghilangkan waktu malam tersebut atau kegelapan malam tersebut, ya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, "Alam tara ayyuhal mu'minu." Tidakkah kamu lihat wahai seorang mukmin, hadzal laila idz jaa'a mudlima, malam ini, waktu malam ini ketika dia datang dalam keadaan gelap dan menutupi alam semesta, menutupi keadaan di sekitar kita, menjadikan mereka semua gelap. Yughatti bi dhulmatihin nahara, yang menutupi waktu siang dengan kegelapannya. Fa'aqabahu jayshun minas subhi yatrudu, lalu kemudian diiringi lagi oleh jayshun, pasukan dari waktu subuh, yang dia itu mengusirnya, yaitu mengusir kegelapan malam. Ai fatabi'ahu jayshun minas subhi, yaitu malam hari itu atau waktu malam itu diikuti oleh pasukan dari subuh. Ai an-nahar wadhiya wan nur taridan tilkal dhulmata, yaitu yang dimaksud dengan pasukan dari subuh itu adalah waktu siang, cahaya, ya, dan penerangan yang akan mengusir, yaitu kegelapan tersebut, kegelapan malam. Ketika subuh datang, sedikit demi sedikit kegelapan itu pun hilang, sampai akhirnya menjadi terang benderang di waktu siang hari. Wa fi hadza ayatun min ayatillahil bahirah, di dalam hal ini, yaitu dalam pergantian malam menuju siang, terdapat tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat mengagumkan, ad-dalati ala 'azamatil khaliqi wa kamalil mubdi'i subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan akan keagungan penciptanya, kesempurnaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mujibati li dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, yang hal itu, ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala tersebut yang kita renungi tadi, akan mendorong kita, menyebabkan kita, ya, memotivasi kita untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tentang hal ini, yaitu tentang ayat-ayat yang berupa pergantian malam dan siang ini, Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang hendak mengambil pelajaran, hendak mengambil peringatan, atau dia ingin bersyukur atau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kita lihat bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan ayat-ayat kauniyah, ya, yang silih berganti malam dan siang ini, ya, yang itu nanti akan memberikan faedah bagi kita yang merenunginya, yaitu kita akan bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, mengambil peringatan, dan kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dialah Allah Ta'ala yang menutupkan waktu malam kepada waktu siang, dan menutupkan waktu siang kepada waktu malam, ya, yang menjadikan malam dan siang silih berganti, malam berganti gelap berganti menjadi terang, terang berganti menjadi gelap setiap harinya, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan, kullu yajri li ajalin musamma, yang semuanya itu berjalan, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bahwasanya perjalanan matahari dan bulan ini sangat teratur, ya, sangat teratur sehingga bisa menjadikan patokan bagi kita untuk menghitung hari-hari, menghitung jam, waktu-waktu, ya, bulan, ya, ada 12 kali perputaran setiap tahunnya dan seterusnya.
dan bulan itu hitungannya sampai 30 atau 29 hari dan seterusnya, ya. Dia berjalan sesuai dengan ajal ataupun waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat detail. Maka Allah mengatakan ala huwal azizul ghaffar. Ketahuilah bahwasanya dialah Allah taala yang ini menutupkan waktu malam kepada siang, waktu siang kepada malam, dan menundukkan menundukkan matahari dan bulan itu tadi. Dialah Allah taala yang maha perkasa dan maha pengampun, ya. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun, yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya, ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah taala berfirman, faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Faliqul isbah, dialah Allah taala yang membukakan waktu subuh, cahaya subuh. Allah taala yang menerangi waktu subuh, ya kan? Wa ja'ala al-laila was-sakana wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah menjadikan waktu malam itu sebagai waktu untuk istirahat, sehingga waktu malam itu sangat tenang, ya kan? Wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sesuatu untuk patokan berhitung, husbanan. Kita bisa menghitung waktu-waktu dengan matahari dan bulan. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir ketetapan dari Allah taala yang maha perkasa dan maha mengetahui, ya. Wa qala ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun. Dan di antara ayat tanda-tanda kekuasaan Allah taala bagi mereka adalah waktu malam, yaitu Allah taala ini menanggalkan waktu siang dengan waktu malam tersebut, fa idza hum mudlimun, sehingga mereka pun ini berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri limustaqarri laha, dan matahari pun berjalan pada tempat peredarannya, ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan dari Allah taala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya, ini semua di antara ayat-ayat yang mengajak kita untuk tafakkur, untuk tadabbur terhadap alam semesta ini. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala berkata dalam tafsirnya, qala Ibnu Sa'di rahimahullah, wa fi hadhil ayati tanbihun ila anna al-'abda yanbaghi lahu ay yatadabbara ni'amallahi 'alaihi wa yastabsira fiha. Dan dalam ayat-ayat ini terdapat tanbih, peringatan bahwasanya seorang hamba selayaknya dia itu mentadaburi nikmat-nikmat Allah taala atasnya. Yang seharusnya hamba itu, hendaknya itu selayaknya hamba itu yastabsira fiha, memikirkan ayat-ayat Allah taala ataupun nikmat-nikmat Allah taala tersebut. Wa yaqisuha bihali adamiha, dan hendaknya dia membandingkan keberadaan nikmat-nikmat tersebut dengan keadaan ketika tidak ada nikmat-nikmat tersebut. Fa innahu idza wazana baina halati wujudiha wa baina halati adamiha tanabbaha aqluhu li mawdi'il minnati. Karena sesungguhnya dia, seorang hamba ini, jika dia membandingkan antara keadaan adanya nikmat tersebut dan antara keadaan tidak adanya nikmat tersebut, maka akan menjadi jelas, itu akalnya itu akan menjadi jelas, ya, tentang anugerah Allah taala yang besar ini. Seperti halnya ketika kita sakit, ya, kita baru merasakan nikmatnya sehat, ya. Maka ketika kita mendapatkan kesehatan, hendaknya kita membandingkannya dengan keadaan kita sakit, sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa nikmat sehat itu merupakan anugerah yang besar bagi Allah, bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang nikmat-nikmat yang lain, tentang ayat-ayat Allah taala yang lain sebagainya, ya, alam semesta ini. Kita perhatikan, kita renungkan bagaimana apabila tidak ada malam, tidak ada siang, adanya siang terus atau adanya malam terus, maka ya akan tampak jelas bagi kita bahwasanya pergantian malam dan siang adalah anugerah Allah taala. Bagaimana apabila tidak ada matahari, ya, maka tidak akan ada rasa hangat di muka bumi ini, dan seterusnya. Bi khilafi man jara ma'al awaidi wa ra'a anna hadha amrun la yazal mustamirran wa la yazalu wa 'amiya qalbuhu 'ani ats-tsana'i 'ala Allah bi ni'amihi wa ru'yati iftiqarihi ilaiha fi kulli waqtin fa inna hadza la yuhditsu lahu fikrata syukrin wala dzikrin. Ya, jadi beliau mengarahkan kita untuk merenungi ayat-ayat Allah taala ini, nikmat-nikmat Allah taala ini, agar kita itu bisa bersyukur dan mengingat Allah taala. Bi khilafi man jara ma'a al-awaidi, berbeda dengan orang yang ini berjalan bersama dengan kebiasaan saja,
ya, yang terus berulang. Wa ra'an hadza amrun lam yazal mustamiran wa la yazal, dan dia memandang bahwasanya ini adalah perkara yang terus-menerus terjadi, yang merupakan rutinitas, hanya memandangnya itu suatu kejadian alam saja, ya kan? Awa amiya qalbuhu 'ani tsana'i 'ala Allah bi ni'amihi, dan dia hatinya itu buta dari memuji dan menyanjung Allah dengan sebab nikmat-nikmatnya ini. Ini dia memandang alam semesta ini hanya sekedar rutinitas alam semesta, ya, yang dia tidak mengikatkannya dengan penciptanya. Maka ini adalah pandangan yang sangat kurang terhadap alam semesta, ya. Dia hatinya buta dari menyanjung Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang telah dia berikan. Wa ru'yati iftiqarihi, dan hatinya buta dari memandang, dari melihat kebutuhan dia kepada nikmat-nikmat tersebut pada setiap waktu, ya. Fa inna hadza la yuhditsu lahu fikrata syukrin, maka yang seperti ini tidak akan membuahkan baginya pemikiran untuk bersyukur ataupun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar merenungi ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala, ya, dan merenunginya dengan mengikatkannya dengan penciptanya, bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala yang luar biasa, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala maha agung, maha sempurna, maka kita akan mendapatkan buah, yaitu semakin tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita memandang alam semesta ini hanya sekedar yaitu kejadian-kejadian alam yang biasa, ya, rutinitas alam semesta yang biasa, tidak. Bahkan itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada akhir kesempatan kita, pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita tuliskan beberapa faedah dan kita bacakan saja, ya. Yang pertama adalah pentingnya merenungi dan memikirkan ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan akan keagungan penciptanya, ya. Jadi ini sangat penting sekali, hendaknya kita terbiasa ataupun berlatih untuk merenungi ayat-ayat kauniyah ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta seluruhnya, atau seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala dengan segala keindahan, keajaiban dan keteraturannya. Termasuk nanti akan diterangkan oleh Syekh, di antara ayat-ayat kauniyah adalah apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita pun merenunginya, bagaimana detak jantung kita dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, faedah merenungi dan memikirkan ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, bagi orang yang beriman akan menambah keimanan kepada Allah. Sedangkan bagi orang yang kafir, maka bisa menjadi pintu hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Menambah keimanan kepada Allah yaitu dengan merenungi ayat-ayat kauniyah, kita bisa bersyukur kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, tujuan yang diharapkan dari merenungi ayat-ayat kauniyah adalah, ini yang penting, agar kita hanya mengandungkan hati kita dan urusan kita hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Jadi tujuannya agar kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima yang kita baca dari bait syair yang ke-29, di antara cara merenungi ayat-ayat kauniyah ini adalah dengan memikirkan dan membandingkan antara keadaan adanya ayat-ayat ini dengan keadaan tidak adanya ayat-ayat ini, sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa ini merupakan anugerah Allah yang besar, sehingga mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil dari pembacaan dua bait syair, yaitu syair ke-28 dan ke-29 dari manzumah Manhajil Haq ini, dan syarahnya dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-37. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.